Mulai. Halo anak Bapak, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang besaran dan satuan dan pengukurannya. Nah, untuk hari ini kita mau belajar tentang pengukuran suhu. Ya. Oke, siapkan dulu dirinya, diambil penanya, apa yang perlu nanti dicatat, ya. Boleh dicatat. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita mempelajari tentang apa itu suhu, ya. Suhu. Oke. Suhu itu adalah derajat panas, ya. Derajat panas atau dingin suatu benda. Ya, suhu itu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, karena berbicara mengenai pengukuran, bagaimana cara kita mengetahui derajat panas atau dinginnya suatu benda? Berarti kita mempunyai yang namanya alat ukur, ya. Nah, alat ukur suhu itu apa? Nah, kalau kita demam pergi ke puskesmas atau pergi ke dokter, pasti dokternya memberi yang namanya apa? Termometer, ya. Jadi alat ukur suhu itu yang sering digunakan adalah termometer. Ah, ini dia. Nah, termometer ini ada bermacam-macam. Ya, ada bermacam-macam. Nah, ada beberapa ahli juga yang menemukan tentang bagaimana suhu ini diukur dengan perbandingannya masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang namanya perbandingan suhu. Nah, suhu yaitu derajat panas atau dingin suatu benda itu ada dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada yang namanya Celsius. Ya. Ada Reaumur. Ada Fahrenheit, ya, ada Fahrenheit. Kemudian yang terakhir nanti ada yang namanya Kelvin, ya. Nah, untuk Celsius dia menemukan dan mengemukakan bahwa ini kita misalkan ada termometer Celsius, ya, dia membuat batas yaitu titik beku air itu berada pada angka 0 derajat. Ya. Sedangkan titik didih air itu berada pada angka 100 derajat. Sedangkan Reaumur, ya, Reaumur mengemukakan bahwa titik beku air itu berada pada 0 derajat Celcius, sama seperti Celsius. Tetapi pada titik didih airnya dia tidak 100 tetapi 80 derajat. Nah, sedangkan Fahrenheit mengemukakan bahwa, ya, bahwa titik didih air itu bukan 80 atau 100, titik bekunya juga bukan 0, tetapi dia sudah pada batas angka 32 derajat. Sedangkan titik didih air pada skala Fahrenheit ini adalah 212 Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Ya, sedangkan Kelvin, ya, Kelvin disingkat nanti dengan K, bahwa titik didih air dan titik beku air hampir tidak sama dengan yang berempat itu. Tetapi dia mengemukakan bahwa titik didih air itu adalah 273 derajat Kelvin dan titik didih airnya itu berada pada angka 373 Kelvin. Nah, kalau kita lihat ini skalanya itu adalah jarak titik terendah, titik tertinggi. Jadi perbandingan suhu ini kita katakan perbandingan
suhu pada skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, ini perbandingan suhu menurut skala Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Oke, sekarang kita mau melihat angka-angka yang mereka tunjukkan ya. Angka-angka yang mereka tunjukkan itu kalau kita lihat, kalau kita mau perbandingkan mereka berempat, Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, kita lihat titik beku air pada Celsius itu adalah 0 menuju ke 100, berarti skalanya 0 sampai 100. Berarti skalanya itu adalah 100 berbanding ya. Berbanding Reaumur. Reaumur itu 0 sampai 80. Berarti skalanya itu adalah 80. Sedangkan Fahrenheit itu dari 32 ke 212, berarti skalanya itu adalah kurangkan saja 212 dikurang 32, berarti ada berapa? 180. Sedangkan Kelvin itu dari 273 sampai 373, maka skalanya itu ada berapa? Tinggal kurangkan batas bawah, batas akhir dikurang batas bawah, yaitu 100 derajat. Nah, kalau kita lihat perbandingan 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100, maka kita harus menyederhanakan perbandingannya ya. Jadi perbandingan skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi berapa ini? 20 ya. Sama-sama kita bagi 20 semuanya supaya sederhana. Berarti 100 bagi 20 kita mendapatkan 5 ya. Sedangkan 80 bagi 20 kita mendapatkan 4. Dan 180 dibagi 20 itu adalah 9 ya. Sedangkan Kelvin sama dengan Celsius. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, bahwasanya perbandingan skala pengukur suhu ini, baik itu skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, itu perbandingan yang kita pakai untuk perhitungan nanti adalah 5 berbanding 4 berbanding 9. Jadi kita mau melihat hubungan perbandingannya ya. Ya. Kita mau melihat perbandingan mereka berempat untuk mencari jikalau nanti salah satunya diketahui, begitu. Jadi kita lihat hubungannya atau rumus-rumus ya. Rumus-rumus perbandingan ya, rumus untuk mencari suhu ini, maka kita lihat perbandingannya, kita lihat hubungannya ya. Jika antara C dengan R ya, mencari Celsius jika R diketahui. Oke, rumus untuk mencari suhu yang pertama ya, kita lihat yang pertama ini. Bagaimana kalau mencari Celsius apabila di soal diketahui Reaumur? Maka kita harus mengetahui dan mengingat perbandingan yang 3 ini. Oke? Maka kalau yang dicari C, maka rumusnya nanti C sama dengan perbandingan C buat di atas. C berapa tadi perbandingannya? 5. Maka perbandingannya kita buat 5 per yang diketahui siapa? R. Berarti perbandingan R ada 4. 5 per 4 dikali yang diketahui. Yang diketahui tadi siapa? R. Ya. Maka rumus untuk mencari C ketika R yang diketahui adalah C sama dengan 5 per 4 dikali R. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau R yang ditanya? Maka tinggal kita balikin. Maka R sama dengan perbandingan R ada berapa? 4. 4 per
Yang ditanya siapa? C. Maka 4/5 dikali dengan C. Nah, ini hubungannya antara C dengan L ya. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti C dengan F? Ya, hubungan antara C dan F, Celsius dan Fahrenheit. Ya. Maka yang pertama, kalau yang nanti diketahui F, maka mencari C bagaimana? C sama dengan, ya, C sama dengan perbandingan C tadi berapa? 5/9 dikali dengan F. Oke, dikali dengan F dikurang 32. Ya, dikurang 32. Oke. Sedangkan kalau mencari F yang dicari, maka F sama dengan perbandingan F berapa? 9. 9/5 dikali dengan C ditambah nanti 32. Kenapa dikurang dan ditambah dengan 32? Karena ingat tadi skala Fahrenheit ketika Celsius 0, maka Fahrenheit sudah 32. Ya. Jadi jangan sampai lupa. Nah, ingat ini ketika ada perkalian dan pertambahan di dalam sebuah formulasi matematika, maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Tapi kalau ada dalam kurung seperti ini, maka ini dikurangkan dulu ya. Oke. Nah ini perlu diingat. Ya. Ini perlu diingat. Bagaimana mencari dan mengetahui C dan F. Nah, kemudian yang ketiga, kita lanjutkan. Bagaimana nanti kalau R dan F? Nah, kalau R dan F sama saja dengan C tadi, maka R sama dengan, ya, R perbandingan R berapa? 4. 4 per perbandingan F 9 dikali dengan F dikurang 32. Jadi perlu anak-anak ingat kapan dia waktunya dikurang, kapan ditambah. Kalau nanti F-nya diketahui, maka F-nya dikurang dulu, baru dikalikan. Nah, kapan dia ditambah? Kalau yang dicarinya justru F. Oke. Sedangkan kalau F sama dengan perbandingannya 9 buat di atas. 9/4. Reamur dikali dengan reamur nanti ditambahkan dengan 32. Oke, ini dia. Ya. Jadi gampang sekali untuk mengetahui perbandingan skala. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang keempat. Ya, yang keempat. Yang keempat itu yang mana? Kalau nanti C dengan Kelvin. Nah, C dengan Kelvin. Yang keempat itu, ya, yang keempat adalah C dan K, Kelvin. Maka kalau nanti yang C yang ditanya, maka C sama dengan, nah, ingat tadi C0 Kelvin sudah 273. Ya. Berarti ketika C yang ditanya, maka hasilnya nanti adalah Kelvin dikurang 273. Sedangkan kalau Kelvin nanti yang ditanya, maka hasilnya sama dengan C ditambah 273. Nah, ini si Kelvin hubungannya hanya dengan si Celsius. Kenapa? Karena perbandingan mereka tadi hampir sama skalanya, sama-sama 100. Oke? Nah, itu yang perlu diingat. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, bagaimana dia mengaplikasikannya di dalam soal. Gitu ya. Contoh, ya. Contoh soal. Contoh soal. Contoh soalnya adalah contoh soal ujian nasional, Bro. Ujian nasional, UN. Air diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit. Termometer atau skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit itu menunjukkan angka 77 derajat Fahrenheit. Ya, ditanya berapakah suhu air? Berapakah suhu air jika diukur dengan
termometer Celcius. Termometer Celcius. Oke, dari sini kita melihat, ya, kita analisis soalnya. Ya, kita analisis soalnya. Apa soalnya tadi? Air. Apa air? Diukur suhunya. Ini air. Suhunya 77 derajat Fahrenheit. Baru kita buat analisisnya. Diketahui. Nah, diketahui ini kita supaya apa yang diberitahukan soal itu kita jelas. Nah, di sini dibuat gambar air dengan diukur suhunya pakai termometer Fahrenheit. Maka diketahui Fahrenheit atau derajat Fahrenheit-nya sama dengan 77 derajat. Ini aja yang diketahui. Ya, ini aja yang diberitahu oleh soal. Kemudian apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan oleh soal? Yang ditanyakan soal berapakah suhunya dalam Celcius. Maka kita lihat tadi, hubungan antara Celcius dan Fahrenheit tadi adalah, kalau yang ditanya tadi adalah C, maka C kita jawab. C sama dengan, perbandingan C ingat berapa tadi nak? 5. Perbandingan F berapa tadi? 9. Nah, 5/9 dikali siapa? Dikali dengan F dikurang 3 Nah, ini dalam kurung. Oke, maka hasilnya sama dengan 5/9 dikali F. Dikali dengan F. F-nya tadi berapa? 77 dikurang 32. Nah, karena ini dalam kurung, walaupun dia kali, nah, yang pertama kali diselesaikan adalah pengurangan. Sama dengan 5/9 dikalikan dengan 77 kurang 32. Kita kurangkan. 7 kurang 2 hasilnya 5. 7 kurang 3 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 5/9 dikali 45. Nah, untuk mengalikannya kita buat cara gampangnya. Cara gampangnya bagaimana? Ini saja dulu kita matikan. Mati kau. Nah, mati kan? 45 dibagi 9 hasilnya berapa? 9 kali berapa 45? Yaitu hasilnya adalah 5. Nah, maka hasilnya sama dengan tinggal 5 dikali 5. 5 dikali 5 dari dulu hingga sekarang hasilnya masih tetap 25 derajat Celcius. Nah, begitu cara mencarinya. Nah, ini contoh soal ujian nasional loh. Jadi gampang untuk menyelesaikannya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Oke, supaya lebih paham, kita buat contoh satu lagi ya. Kita cari contoh satu lagi. Kita cari contoh satu lagi. Misalkan contohnya seperti ini. Suhu air diukur dengan skala Celcius. Celcius kita buat dulu Celcius. Suhu air diukur dengan skala Celcius, didapatkan suhunya sebesar 50 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah suhu air jika diukur dengan skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, ini ditanya ketiganya. Satu yang diketahui dan ditanya yang ketiga yang lain, skala yang lain. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Gampang. Caranya gampangnya gimana? Perlu kita analisis dulu soalnya. Apa yang diberitahukan soal, apa yang ditanyakan, bagaimana penyelesaiannya. Nah, langkah-langkahnya itu harus kita pahami. Maka kita buat penyelesaiannya. Ya.
Yang pertama kita analisis apa yang diberitahu soal buat diketahui. Diketahui soal itu adalah suhu air diukur dengan skala Celcius, didapatkan suhunya sebesar 50 derajat. Nah, yang 50 derajat ini apa dia? Skala Celcius. Maka kita buat diketahui C skala Celciusnya sama dengan 50 derajat. Ada lagi nggak yang diberitahu di soal nih? Didapatkan suhunya, terus langsung ditanyakan berapakah suhu air. Oh, berarti itu tidak ada lagi yang diketahui. Lanjut kita ke langkah berikutnya. Apa yang ditanyakan? Ya, ditanyakan adalah apa? Yang pertama, suhu air jika diukur dengan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berarti yang pertama ditanyakan berapakah skala Reaumurnya? Oke. Kemudian, berapakah skala